Halo teman-teman, pernah nggak kamu mendengar tentang titrasi asam basa? Atau mungkin kamu mempelajarinya di sekolah? Umumnya, kita mempelajari titrasi asam basa di sekolah, kita akan diajak bereksperimen di laboratorium kimia. Eksperimen yang dilakukan akan membutuhkan beberapa peralatan, di antaranya yaitu buret dan labu Erlenmeyer. Pada dasarnya, titrasi adalah metode analisis untuk menentukan konsentrasi suatu zat di dalam larutan menggunakan konsep reaksi kimia, sehingga dapat disimpulkan bahwa titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu asam atau basa dengan menggunakan konsep penetralan asam basa. Nah, untuk melakukan titrasi asam basa, kamu butuh beberapa alat dan bahan nih. Apa aja ya alat dan bahan yang dibutuhin? Nah, teman-teman, dalam titrasi asam basa, kamu akan membutuhkan titran atau titer, buret, titrat, labu Erlenmeyer, dan indikator kimia. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, alat yang pertama adalah titran atau titer. Titran adalah zat yang digunakan untuk mentitrasi. Titran disebut juga sebagai titer. Titran ini merupakan larutan standar yang telah diketahui secara pasti konsentrasinya. Misalnya asam kuat atau basa kuat. Nah, pada titrasi asam basa, posisi titran terletak pada buret. Untuk alat kedua adalah buret atau buret. Buret adalah alat laboratorium berupa kaca berbentuk silinder dengan bagian bawah mengerucut. Buret memiliki garis ukur dan sumbatan keran pada bagian bawahnya. Sumbatan keran ini berfungsi untuk menjaga agar cairan yang diisikan ke dalam buret dapat menetes secara presisi sesuai kehendak pelaku eksperimen. Nah, yang ketiga adalah titrat. Titrat adalah larutan sampel yang akan dianalisis atau ditentukan konsentrasinya. Jadi, titrat inilah yang nantinya akan kita ubah atau kita hitung konsentrasinya dengan meneteskan sejumlah zat titran ke dalam melalui buret. Pada titrasi asam basa, posisi titrat terletak pada labu Erlenmeyer. Nah, alat selanjutnya adalah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer adalah alat laboratorium berupa gelas kaca dengan ujung kepala dan leher yang kecil, kemudian melebar terus hingga bagian bawahnya. Labu Erlenmeyer biasa dipakai untuk menampung bahan kimia yang berbentuk cairan. Bagian kepala dan lehernya yang kecil berfungsi untuk mengurangi resiko cairan kimia tumpah atau menyiprat keluar. Alat terakhir adalah indikator kimia. Indikator kimia adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu sampel atau titrat telah habis bereaksi. Ketika titrat dengan titran sudah dapat bereaksi atau habis bereaksi, maka dapat dibilang bahwa eksperimen tersebut sudah mencapai titik ekuivalen. Ketika telah melampaui titik ekuivalen, maka akan terjadi perubahan warna yang spesifik pada indikator kimia. Indikator kimia yang biasa digunakan yaitu indikator PP atau phenolphthalein.
Indikator ini diteteskan sebanyak 1-2 tetes ke dalam titrat. Kalau tidak diteteskan, maka titrat tidak bisa berubah warna, sehingga kita tidak akan tahu kapan titik ekuivalennya terjadi. Oke, sudah tahu pengertian dan alat bahan untuk melakukan titrasi. Sekarang saatnya kamu tahu langkah-langkah dalam proses titrasi asam basa agar kamu mengerti cara melakukannya. Eits, tapi ingat, don't try this at home, alias jangan melakukan eksperimen ini sendiri di rumah ya. Proses titrasi asam basa melibatkan larutan asam kuat atau basa kuat yang bisa berbahaya bagi tubuh. Jadi harus dilakukan di dalam laboratorium dengan didampingi oleh guru atau asisten laboratorium. Sebelum melakukan eksperimen ini pun, kamu harus mengenakan alat pelindung diri seperti baju atau jas lab, sarung tangan, dan kacamata atau goggles untuk mengurangi risiko terkena cipratan bahan kimia. Ingat ya. Bagaimana sih langkah-langkah dalam proses titrasi? Yang pertama, titrasi dilakukan secara perlahan. Titran atau larutan standar diteteskan 1 tetes demi 1 tetes ke dalam titrat atau larutan sampel. Yang kedua, setiap tetesnya harus disertai dengan pengocokan agar reaksi dapat terjadi secara optimal dan merata. Hati-hati ketika mengocok ya, jangan sampai tumpah atau menyiprat. Yang ketiga, proses penetesan ini dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik ekuivalen. Titik ekuivalen sendiri adalah titik di mana titrat dengan titran tetap bereaksi atau habis bereaksi. Dan yang terakhir, pada titrat ditambahkan 1-2 tetes indikator kimia. Indikator kimia ini berfungsi untuk mengetahui kapan suatu sampel atau titrat telah habis bereaksi. Sehingga ketika telah melampaui titik ekuivalen, akan terjadi perubahan warna yang spesifik. Jika warna telah berubah, proses titrasi dapat dihentikan dengan mematikan sumbatan keran pada burat. 1. Titrasi asam kuat oleh basa kuat. Titrasi asam kuat oleh basa kuat artinya titran atau larutan standar pada biuret yang menghasilkan basa kuat. Titrat atau larutan sampel pada labun Erlenmeyer menghasilkan asam kuat. Titrasi asam kuat oleh basa kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut. 2. Titrasi basa kuat oleh asam kuat. Titrasi basa kuat oleh asam kuat artinya titran atau larutan standar pada biuret yang menghasilkan asam kuat. Titrat larutan sampel pada labu Erlenmeyer akan menghasilkan basa kuat. Titrasi basa kuat oleh asam kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut. 3. Titrasi asam lemah oleh basa kuat. Titrasi asam lemah oleh basa kuat artinya titran atau larutan standar pada biuret menghasilkan basa kuat. Titrat larutan sampel pada labu Erlenmeyer menghasilkan asam lemah. Titrasi asam lemah oleh basa kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut. 4. Titrasi basa lemah oleh asam kuat. Titrasi basa lemah oleh asam kuat artinya titran atau larutan standar pada biuret menghasilkan asam kuat. Titrat atau larutan sampel pada labu Erlenmeyer menghasilkan basa lemah. Titrasi basa lemah oleh asam kuat akan menghasilkan kurva sebagai berikut. Nah teman-teman, sudah paham kan mengenai titrasi asam basa dan bagaimana langkah-langkah bereksperimen dalam titrasi asam basa? Jadi dapat kita disimpulkan bahwa kurva titrasi asam basa itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang menandakan pH awal, bagian yang menandakan pH saat titik ekuivalen, dan bagian yang menandakan pH setelah melampaui titik ekuivalen.